Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum ke Bang Heri, saya ingin bertanya, melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Dr. Kestri. Dr. Kestri, artinya jika ada pengambil alihan fungsi wewenang yang sebelumnya dilakukan oleh ID, sehingga ini memberikan faktor pelemahan dalam sektor pengawasan, apakah yang harus dilakukan sekarang oleh PBID untuk mengembalikan kekuatan pengawasannya, Dr. Kestri? Ya, seperti saya katakan tadi ya, keterbatasan kami saat ini adalah, dan wewenang kami saat ini adalah mencabut keanggotaan dari seorang dokter yang melanggar etik, di mana kami tidak punya lagi kekuatan terkait dengan hal-hal lain, ya. Nah, adapun sanksi yang diberikan itulah yang paling berat dari ini. Namun mungkin kedepannya kita akan bisa berbenah, saling diskusi dan saling kolaborasi antar institusi terkait, di mana kami juga selalu memberikan himbauan kepada dokter apabila saya garis bawahin lagi ya, apabila melakukan tindakan kepada pasien yang tidak ada keluarganya, karena ini yang paling penting ya, dan tenaga kesehatan yang mendampingi kemudian kalau keluarganya tidak ada. Selain itu juga admin rumah sakit ini harus menawarkan untuk pendampingan apabila pasien itu dalam posisi atau keadaan yang sendiri. Terus bagaimana kasusnya apabila pasien ini tidak ingin ditemani sama sekali. Yang paling penting adalah persetujuan pasien, dibubuhkan tanda tangan sebagai bukti yang tidak bisa diganggu lagi. Nah, kemudian yang paling utama lagi apa dari hal-hal tersebut? Komunikasi efektif, bahwasannya antara dokter dan pasien ini selain terbangun komunikasi, ini kan pasti terjadi membangun kepercayaan pasiennya. Namun dalam membangun kepercayaan pasien ini juga dokter juga harus memiliki etika-etika yang saya sebutkan tadi pertama di awal, bahwasannya etika kedokteran itu juga harus terus dicanangkan dan ditekankan. Nah, jangan lupa juga haknya pasien ini berhak untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya terkait dengan penyakitnya, terkait dengan terapinya, dan terkait dengan tindak lanjutnya. Dan jangan lupa lagi, dengan adanya hal-hal tersebut, mungkin sedikit saya sampaikan juga ya, terkait dengan sistem saat ini untuk mencegah kasus asusila ke depannya, di mana ID diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Karena apa? Karena tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini untuk melindungi masyarakat. Nah, dengan hilangnya kewenangan itu, ini yang kita khawatirkan adalah membahayakan masyarakat. Walaupun yang terjadi ini di setiap institusi mungkin ada oknum-oknum. Nah, hari ini yang dibahas adalah terkait dengan oknum-oknum itu dokter ya, terkait dengan kesehatan. Jadi itulah harapan kami bahwasannya ini diberikan kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan praktek. Dan selain itu juga terkait dengan pembinaan etika ini juga harus ditingkatkan. Yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat itu harus jelas dan tepat. Terima kasih. Baik, berarti harus dikembalikan kewenangan kepada ID untuk berarti pengawasannya sekarang sejauh ini kalau untuk pengawasan dokter sendiri ada di mana, Dokter Kestri? Di pemerintah, Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan. Berarti Dokter Kestri juga sepakat bahwa sebenarnya rumah sakit ini ikut bertanggung jawab ya dalam kasus-kasus seperti ini, Dok? Ya, sebelum tahun 2023, ID memiliki wewenang terkait dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang di bawah naungan ID. Namun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ID tidak punya wewenang itu. Wewenang ID hanyalah sebatas keanggotaan saja. Makanya terkait hal-hal asusila ataupun terkait dengan pelecehan seksual ini, keterbatasan ID hanya sebatas keanggotaannya saja. Baik, Dokter Kestri, maaf saya potong, bahwa kalau kita berkaca dari kasus yang sekarang viral di Malang ini kan terjadinya pada tahun 2022, artinya kan seharusnya ini masih menjadi kewenangan dari ID sendiri, Dokter Kestri. Benar, namun kan dilaporkannya saat ini. Apabila dilaporkan pada tahun 2022, mungkin itu akan menjadi wewenang ID dan akan diberikan sanksi seperti selain dicabutnya keanggotaan, mungkin terkait dengan sidang etik dan kita melakukan pengawasan pembinaan terhadap dokter tersebut. Baik, kita kembali ke Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi kita lihat sanksi hukuman untuk oknum yang melakukan pelecehan seksual ini, menurut saya ini sangat ringan ya, hanya 12 tahun penjara. Kenapa seperti itu, Mas? Ya, mungkin perlu dipertimbangkan dimasukkan ketentuan pasal 64 KUHP tentang fair goes to handling perbuatan berlanjut ya. Kemudian juga pintu masuknya bisa lewat pasal 52 KUHP.
bisa ada pemberatan pidana yang ancamannya bisa ditambah sepertiga. Jadi 12 tahun tadi di ancaman maksimal bisa jadi 17 tahun misalnya. Kemudian juga saya tadi ingin menanggapi juga ya. Mungkin perlu juga ada pemikiran untuk mereka yang ditempatkan menjadi dokter di satu rumah sakit. Sebagai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit adalah melakukan cek tindakan untuk mencek apakah setiap dokter yang ditempatkan di sana itu, ya mohon maaf ya, ini oknum sekali lagi, apakah ada kelainan seksual atau tidak. Ini apalagi mereka yang berkaitan langsung dengan fisik ya, dengan tubuh dari pasien, menjamah dan lain sebagainya. Untuk melakukan satu tindakan itu saya rasa perlu dipertimbangkan kembali ya, untuk melakukan hal semaksimal tadi. Kemudian juga untuk Undang-Undang TPKS sendiri sebagai informasi adalah di pasal 23 itu menutup upaya penyelesaian di luar pengadilan. Berarti perdamaian itu tidak dianjurkan kecuali untuk peradilan anak misalnya. Kemudian kalaupun toh pada hakikatnya akan terjadi kesepakatan perdamaian, itu kemudian tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana si pelaku. Maka pasal 23 tadi harus dipegang teguh juga dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS tadi. Karena mungkin ada upaya untuk ya penyelesaian di luar konteks tadi ya, di luar pengadilan, tapi undang-undang ini mengacu pada ketentuan itu. Ya, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Yang tugas kita hanya menyampaikan saja ya. Tapi Bang Heri, kalau yang cukup menarik adalah bagaimana hukuman tambahan sepertiga diterapkan apabila kan ada tindak lanjut setelah korban ini mendapatkan penanganan begitu ya. Artinya secara pelecehan seksual sudah terjadi, kemudian setelah dilakukan penanganan pengobatan begitu ya. Ini baru hukumannya sepertiga. Padahal kan kalau kita berbicara kewenangan, dokter ini kan memiliki kewenangan yang lebih ketika melakukan pelecehan seksual. Artinya kan kalau kita bicara kekuatan pasien dan juga dokter, mungkin pasien akan nurut-nurut saja. Nah, dengan kewenangan yang diberikan itu, apakah kemudian tidak bisa diberikan hukuman tambahan sama sekali, Dok? Bang Heri? Peluang itu pasti ada. Tapi tentunya kita juga jangan lupa simptom dari gejala penyakit ini yang perlu diantisipasi ya, bahwa penguatan dalam pencegahan tadi juga penting. Bagaimana peran SOP, bagaimana peran tata kelola tadi Bu Dokter udah sampaikan itu. Saya rasa ini yang harus diperkuat juga, di samping tadi bahwa ketentuan pidananya sudah clean and clear kok, sudah jelas. Kalau dia melakukan satu tindakan yang melanggar dari kode etik profesi dan juga sumpah dokter, kan tidak ada tindakan-tindakan semacam itu dimasukkan kualifikasi sebagai yang dijalankan oleh seorang profesi dokter kan. Nah, jadi ini bagi saya sudah jelas dari beberapa perkara yang muncul saat ini, itu jelas perkaranya adalah masuk dalam perbuatan pidana begitu. Bukan hanya kode etik profesi, bahkan kode etik profesi itu bisa didahului oleh pidananya menurut saya. Karena bicara tentang pidana kan ketika ini sudah dikualifikasikan minimum dua alat buktinya ada, kesalahan seorang itu ada, perbuatan pidananya ada, maka tinggal pertanggungjawaban pidananya saja. Kecuali ada alasan menghapus pidana, misalnya karena orang itu dianggap misalnya punya sakit jiwa misalnya. Tapi apakah seorang sakit jiwa untuk seorang profesi kelainan seksual dokter? seperti itu apakah itu akan mengurangi atau mengaburkan hukumannya begitu? Ya, tentu kita berhati-hati dalam menyampaikan hal ini ya. Jangan sampai ini jadi pattern, jadi rumus seseorang ketika ingin mendorong lepas untuk gitu ya, ingin lepas, benar, hukum. sepakat sekali, ingin lepas dari jerat hukum tadi. Tapi yang pasti harus ada pendalaman ya terhadap proses penyidikan tadi, dan bukan penyidik yang bisa memutuskan. Karena kan harus diuji kembali kan apakah karena benar itulah dia Mas, punya. narasi kelainan seksual itu jangan sampai itu menjadi alasan. Betul, untuk karena itu tadi kita melepaskan angkat kan kasus kejahatan itu, tersebut. kita angkat isu tadi agar jangan sampai ini kemudian dijadikan tameng tadi kan, atau tadi salah satunya adalah way out-nya diselesaikan secara kekeluargaan tadi. Tentunya tidak akan banyak hal yang bisa kita peroleh pembelajaran terkait dengan perbaikan, dan kita mendorong juga perbaikan sistem internal tadi di Ikatan Dokter Indonesia misalnya, yang coba untuk memberikan kontribusi masukan juga ke Kementerian Kesehatan. Karena posisi yang tadi yang rentan ya, karena dia sebagai seorang pasien, tentunya dia seakan-akan beranggapan bahwa mereka hanya melakukan saja apa yang diminta karena mereka nggak punya. Artinya kan makanya yang tadi saya jelaskan bahwa seorang dokter kan memiliki power yang begitu besar. Artinya pasien bisa saja nurut-nurut saja. Artinya kalau pelecehan seksual dilakukan oleh seorang oknum dokter, ini kan kalau hukumannya sama berarti sama saja dong dengan orang biasa yang melakukan pelecehan seksual. Tentunya didorong ke arah sana ya, agar itu berat. Dan kemudian juga mungkin
juga dipasang CCTV ya. Iya. Di Nah itu bisa tempat-tempat jadikan yang- alat bukti nggak? Iya, Artinya itu harus kita kan juga harus diperiksa berhati-hati. lagi ya. Artinya CCTV itu bisa jadi sebuah pelanggaran undang-undang ITE. Ya, karena masalahnya juga kadang yang ada, mohon maaf ya, ada area sensitif juga yang mungkin Iya. sedang, Iya, Kadang-kadang sedang untuk diperiksa rumah sakit begitu kan. nggak boleh, Nah, ya. jadi memang mungkin yang paling penting adalah memperbaiki SOP bahwa itu ditempel menurut Ya. saya juga di Baik. depan disampaikan bahwa jangan sampai kalau sedang melakukan proses seperti ini tidak didampingi Baik. Itu. sama sekali baik dari internal rumah sakit ataupun dari pihak keluarga. Oke. Bahkan kalau bisa didorong kewajibannya dari pihak keluarga harus hadir Baik. Mas Heri. Bang untuk Heri, meminimalisir. terima kasih banyak atas waktunya dan Iya. penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana kasus ini cepat selesai. Ini yang terakhir deh, titik kan Amin. begitu kita berharap. Mudah-mudahan. Dokter Kestri juga Dr. terima Kestri, kasih terima kasih. atas waktunya. Kita juga berharap bagaimana perbaikan dokter-dokter, apalagi dokter-dokter spesialis juga masih sangat minim di Indonesia. Tentunya ini tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan yang akan diberikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Dokter Kestri dan juga Bang Heri atas Sama-sama. waktunya di Apa Ya, Kabar selamat Indonesia Pagi.